Bapak Ibu semuanya, selamat malam, selamat sore untuk kita semuanya dimanapun Bapak Ibu berada. Kita hari-hari ini menghadapi suatu masa yang tidak mengenakan, yang membuat kita banyak khawatir, yang membuat kita mungkin banyak masalah yang kita hadapi. Tapi percayalah, kita melalui ini sudah berbulan-bulan dan kita percaya Tuhan pun akan tetap menolong kita sampai bulan-bulan seterusnya dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih boleh hidup, kita masih boleh MPD khususnya malam hari ini di tempat kita masing-masing. Kita percaya kalau bukan karena Tuhan, kita tidak akan bisa sampai saat ini. Dan kita bersyukur Tuhan masih ada dan akan tetap ada bagi kita selamanya. Mari Bapak Ibu, kita akan mulai malam puji dan doa kita hari ini di bulan Oktober. Kita mempersiapkan hati kita mau menyatakan bahwa Tuhan, ini waktu kami yang terindah. Kami mau menyerahkan untuk Tuhan, kami mau menikmati waktu bersama Tuhan. Kita mengambil saat teduh sejenak masing-masing di tempat kita masing-masing. Ya Tuhan, jika hari ini kami masih hidup, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Jika saat ini kami masih boleh makan, minum, bernafas, bekerja, beraktivitas, menikmati waktu bersama keluarga, bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, semuanya ini juga berkat daripada Tuhan. Dan jika hari ini kami masih boleh mengikuti malam puji dan doa, ini juga adalah berkat dan karunia Tuhan yang begitu besar. Ketika kami boleh menyembah Tuhan lewat pujian kami, mendengarkan firman Tuhan, menaikkan setiap doa-doa kami, semuanya ini adalah berkat Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan, Engkau begitu menyayangi kami, memberkati kami dengan berkat-Mu yang tidak berkesudahan. Kami mau fokus pada berkat-berkat Tuhan. Kami tidak mau larut dalam masalah-masalah yang kami hadapi. Kami gak mau larut Tuhan dalam berbagai persoalan yang menghantui hidup kami. Kami mau fokus pada berkat Tuhan, rencana Tuhan yang kami yakin semuanya itu akan indah. Hari ini, esok, dan bahkan sampai selamanya. Yang tidak kami bisa lihat sekarang, kami mau menaruh iman kami bahwa Tuhan, Engkau mempersiapkan yang terbaik bagi kami. Saat ini bagi keluarga kami, pekerjaan kami, ekonomi kami, bisnis kami, kota kami, bangsa kami, dan seluruhnya yang ada di muka bumi ini Tuhan. Engkau telah merencanakan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau katakan saat indah ku berhadapan denganmu, bahwa kami beriman ketika kami dengan hati yang penuh menyembah datang kepada Tuhan. Itu adalah saat-saat indah kami bersama Tuhan dengan penuh iman, bersama dengan seluruh saudara-saudara kami dimanapun berada, bahwa kami berada dalam satu nama Tuhan Yesus dan kami dalam satu persekutuan yang indah. Mari Bapak Ibu, kita mau katakan saat indah ku berhadapan denganmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, bawa daku erat dalam pelukanmu.
setiap hari selalu baru dan selalu baru dan akan selalu baru Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk waktu ini kami masih boleh menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami menjadi kesukaan bagi Tuhan, menjadi kemuliaan bagi Tuhan, dan menjadi sukacita bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mengalaskan doa dan syukur kami hanya dalam satu nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya sama-sama kita mau katakan amin. Setiap kita pasti ingin berubah, kita ingin menjadi seperti Kristus. Maka dari itu kita mau katakan ubah hati
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang maha murah dan maha kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan pada saat ini Engkau memberikan kesempatan kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan melalui kebaktian doa ini. Bapa di sorga, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus menolong setiap kami. Biarlah kami boleh mendengarkan suara Tuhan yang berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Agar supaya firman Tuhan ini menjadi dasar bagi kami untuk masuk ke dalam doa-doa syafaat kami. Berkatilah kami sekalian ya Bapa.
hamba-Mu yang menyampaikan dan kami yang menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membaca dari Injil Markus pasal yang pertama, ayat 40 sampai ayat yang ke-45. Injil Markus pasal 1 ayat 40 sampai 45. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergelaklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitahukan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini, kita menemukan bahwa ada seorang yang sedang berada di dalam pergumulan yang berat. Dia mempunyai masalah yang besar dan hidupnya sangat terpuruk, yaitu seorang yang menderita sakit kusta. Saudara-saudara, seorang yang menderita sakit kusta, pertama-tama adalah bahwa ia menderita secara fisik. Kita tahu bersama bahwa sakit kusta adalah penderitaan yang diakibatkan oleh bakteri yang menyerang kulit dan saraf. Kemudian akan muncul bercak-bercak, lalu kemudian mungkin menjadi luka dan borok. Kemudian sarafnya terganggu, ada otot-ototnya tidak merasakan apa-apa, bahkan kadang-kadang bisa putus jari-jari tangannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menderita sakit secara fisik. Lalu kemudian yang kedua, ia menderita secara psikis. Oleh karena apa, saudara-saudara? Pada masa itu di dalam kitab Imamat pasal 13 ayat 45 sampai 46, peraturan bagi bangsa Israel atau orang Yahudi adalah bahwa mereka harus diasingkan ke tempat yang jauh. Kalau zaman ini dikatakan sebagai diisolasi. Orang kusta itu diasingkan ke tempat yang jauh terpencil supaya tidak menularkan kepada orang lain. Tetapi juga di sana ada pengertian oleh karena dianggap najis, sehingga ia tidak boleh berkumpul dengan orang-orang yang lain. Dengan demikian saudara-saudara, orang kusta ini dia tidak bisa bekerja. Ia mengalami kesulitan di dalam ekonominya. Jikalau keluarganya memperhatikan adalah baik, tetapi jikalau tidak, maka ia menderita lebih dalam lagi. Dan saudara-saudara yang ketiga adalah bahwa dia menderita secara rohani. Oleh karena orang kusta dipandang sebagai orang yang najis, ia tidak boleh datang berkumpul untuk beribadah. Ia tidak boleh berdoa kepada Allah. Sehingga kita melihat bahwa bukan hanya di hadapan manusia dianggap najis, tetapi juga di dalam hubungannya dengan Allah. Orang kusta tidak diperkenankan datang untuk berseru, berdoa menghampiri Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat suatu gambaran
persoalan, penderitaan, pergumulan yang begitu luar biasa. Secara fisik, secara mental atau psikis, secara ekonomi dia tidak bisa bekerja, dia kehilangan pekerjaan atau kesempatan untuk bekerja. Dan juga kemudian hubungannya dengan Tuhan dianggap sebagai orang yang najis, yang tidak layak untuk datang dan menaruh pengharapan kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun demikian, ia ditolak dan terbuang daripada manusia, bahkan seolah-olah ia ditolak dan terbuang dari hadirat Allah. Namun luar biasa, jikalau kita melihat di dalam pembacaan ini, orang kusta ini mempunyai sikap, yaitu bahwa Alkitab mengatakan 3 hal. Yang pertama, ia datang dan memohon pertolongan kepada Yesus. Dalam Markus pasal 1 ayat 40, Alkitab mengatakan ketika dia mendengar Yesus datang ke kota itu, maka dia datang ke hadapan Yesus. Dia sujud menyembah dan memohon pertolongan kepada Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, luar biasa. Bagaimana orang kusta ini yang sudah ditolak dan terbuang, mempunyai persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh manusia pada zaman itu. Bahkan ia merasa juga seolah-olah tertolak dan dibuang oleh Allah. Tetapi orang kusta ini tidak kehilangan pengharapan. Di dalam hidupnya, di tengah-tengah keadaan yang tidak ada jalan keluar itu, ia tidak menjadi putus asa. Ia tetap mempunyai pengharapan di dalam hatinya. Ia menaruh suatu pengharapan, kapan saya akan mendapatkan pertolongan. Pengharapan itulah yang membuat dia bisa bertahan. Dan saudara-saudara kita bersyukur, berita tentang Yesus. Bagaimana Allah mengutus seorang nabi ke tengah-tengah umatnya pada zaman itu. Dan Yesus yang didengarnya adalah seorang yang penuh kuasa. Yang menyembuhkan orang lumpuh, membangkitkan orang mati, meneduhkan angin ribut. Semua cerita itu bisa sampai ke telinganya. Dan berita tentang Yesus itu menimbulkan kepercayaan atau iman di dalam dirinya. Sehingga pada waktu ada kesempatan dia berjumpa dengan Yesus, imannya, pengharapannya dipertaruhkan kepada Kristus. Dia mengatakan, jikalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama, bahwa orang kusta ini tidak kehilangan pengharapan. Ia tidak menjadi putus asa di dalam pergumulan yang tidak ada jalan keluar itu. Dia tetap menaruh pengharapan. Dan kita bersyukur bahwa akhirnya dia berjumpa dengan Yesus yang dapat menjawab iman dan pengharapannya itu. Dan yang kedua, saudara-saudara, ia percaya bahwa Yesus berkuasa menyembuhkan dia. Ia berkata, jikalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Saudara-saudara, pada masa itu penyakit kusta belum ada obatnya. Oleh karena itu hanya diisolasi di luar daripada kota itu. Tetapi orang kusta ini percaya bahwa Yesus yang hadir di hadapannya itu berkuasa, sanggup menolong dia, menyembuhkan penyakitnya. Apa yang dia dengar tentang Yesus telah menumbuhkan iman percayanya. Dan pada saat itu imannya digantungkan kepada Kristus. Ia berkata, engkau dapat mentahirkan aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau mungkin saudara mempunyai persoalan pada saat ini. Dalam waktu-waktu beberapa bulan ini, kita semua berada di dalam masa yang sulit oleh karena pandemi COVID-19. Ada orang yang mungkin saat ini sedang menderita sakit. Atau mungkin saudara sendiri sedang menderita sakit. Beberapa waktu yang lalu ada seorang jemaat yang mengatakan, Pak, tolong doakan saudara saya. Saya katakan, sakit apa? Paru-parunya basah dan mungkin jantungnya juga terganggu. Ada orang yang mengatakan, Pak, tolong doakan anak saya.
Kenapa sakitnya? Dia merasa sakit pada bagian perut sampai ke pinggang bagian belakang. Sudah periksa ke dokter, diduga mungkin oleh karena batu empedu yang harus di USG dengan jelas. Saudara-saudara, mungkin juga karena usia saudara sedang bergumul dengan sakit penyakitmu. Mungkin juga saudara-saudara seperti segi daripada orang kusta ini, karena penyakitnya dia mengalami kesulitan di dalam ekonomi. Dia tidak bisa bekerja. Pada masa kini ada orang-orang yang kehilangan pekerjaannya. Ada yang dirumahkan, ada yang bekerja hanya mendapatkan gaji 50%, ada yang hanya 25%. Ada yang harus bergantian dengan temannya, 1 minggu hanya 2-3 hari masuk kerja. Dan tentunya penghasilannya sangat kecil. Beberapa hari selama 1-2-3 minggu ini ketika saya keluar berkeliling di kota, saya melihat baik siang, sore ataupun malam, kebanyakan jalanan itu lengang. Banyak kegiatan ekonomi yang tidak berjalan baik. Saudara-saudara, mungkin ada orang yang sudah mempertaruhkan modalnya puluhan juta, ratusan juta, miliar rupiah untuk usaha yang mau dirintis, mau dikerjakannya. Tetapi pandemi ini telah menghentikan semuanya itu. Saudara-saudara, saya tidak mengerti apa yang sedang saudara alami. Baik itu sakit penyakit, mungkin pergumulan oleh karena sakit penyakit dan ekonomi membuat saudara menjadi gelisah dan takut. Saudara dan saya kemudian mulai mengalami persoalan di dalam psikis kejiwaan kita. Ada seorang teman saya di luar kota. Dalam 1-2 minggu ini dia posting, lalu kemudian saya tanya, kamu sakit apa? Dia mengatakan bahwa saya mengalami kekhawatiran, kegelisahan. Sehingga dia perlu untuk pergi kepada dokter jiwa dan mendapatkan obat-obat tertentu, menolong untuk tidak mengalami atau dikuasai oleh kegelisahan yang begitu hebat. Dan mungkin juga ada sedikit gangguan di bagian otaknya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang kusta ini dikatakan di dalam pergumulan yang hebat itu, ia terus menaruh pengharapan. Ia tidak kehilangan pengharapannya. Ia tidak menjadi putus asa. Dia selalu menaruh pengharapan dalam hidupnya. Di manakah, kapankah aku akan mendapatkan pertolongan bagi hidupku ini. Dan puji Tuhan, ia berjumpa dengan Yesus. Lalu kemudian sujud menyembah dan menyampaikan doanya kepada Kristus. Jikalau engkau mau, engkau sanggup, engkau berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagi engkau ya Tuhan. Engkau berkuasa untuk menolong aku. Saudara-saudara, yang pertama datang kepada Yesus dan menyampaikan permohonanmu. Yang kedua, percayalah bahwa Allah berkuasa untuk menolong. Di dalam segala persoalan dan pergumulan yang bagaimanapun, Tuhan berkuasa untuk menolong engkau. Amin. Dan yang ketiga, sikap daripada orang kusta ini adalah ia berserah sepenuhnya kepada kehendak Allah. Ia tidak hanya mengatakan, Tuhan, engkau harus menyembuhkan aku, engkau dapat menyembuhkan aku. Tetapi dia berkata, jikalau engkau mau, jikalau memang engkau berkehendak, apapun kehendakmu ya Tuhan, lakukanlah itu kepadaku. Saudara-saudara, luar biasa sekali. Ada iman yang begitu kuat di dalam diri orang kusta ini. Ia percaya bahwa Allah sanggup untuk menolong dia, memulihkan kehidupannya. Tetapi ia tidak memaksakan kehendak dirinya, kemauannya kepada Tuhan. Ia mengatakan, ya Yesus, jikalau keinginanku ini sesuai dengan kehendak-Mu, lakukanlah itu kepadaku. Saudara-saudara, kita bersyukur penyerahan yang sungguh daripada orang kusta ini direspon oleh Yesus. Alkitab mengatakan, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan.
oleh belas kasihan. Yesus memang penuh dengan kasih dan kemurahan. Ia mengerti akan pergumulan daripada orang kusta ini. Ia mengerti persoalan saudara dan saya. Dan Yesus yang penuh belas kasihan ini berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Dan Alkitab mengatakan, seketika itu juga sembuhlah orang kusta ini daripada penyakitnya. Bahkan Yesus katakan, pergilah kepada para imam. Perlihatkanlah supaya mereka periksa dan menyatakan bahwa engkau sudah sembuh. Dan bawalah persembahan sebagai ucapan syukur atas kesembuhanmu itu kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari. Jangan biarkan engkau tenggelam di dalam kekhawatiranmu. Jangan biarkan engkau tenggelam di dalam keputusasaanmu. Bangkitkanlah iman dan pengharapanmu. Yang harus kita perbuat adalah, marilah kita datang sujud kepada Tuhan. Seperti orang kusta ini. Dengan penuh pengharapan dan iman, kita sujud menyembah kepada Tuhan. Dan mengungkapkan segala isi hati kita dan permohonan kita kepada Allah. Semoga doa dan permohonan kita tidak akan sia-sia. Tuhan memandang engkau dan saya dengan penuh belas kasihan. Dan ia berkata, aku mau, jadilah engkau sembuh. Aku mau, jadilah pulih keadaanmu. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Biarlah ya Tuhan, apapun yang kami alami dalam hidup kami, baik sakit penyakit, pergumulan di dalam rumah tangga, pergumulan di dalam pekerjaan dan usaha kami, apapun pergumulan yang berat yang kami hadapi, kami tetap mempunyai pengharapan dan iman kepada Tuhan. Kami mau datang untuk sujud kepada Tuhan. Membawa isi hati kami, pergumulan kami, permohonan kami kepada Tuhan. Karena kami percaya Engkau penuh dengan belas kasihan. Engkau akan memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Sungguh
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun engkau berada, jikalau pada saat ini engkau sedang mengikuti kebaktian doa ini, saya mengajak saudara untuk berdoa, dan saya akan mendoakan saudara. Jikalau engkau mempunyai pergumulan yang berat, jikalau engkau mempunyai persoalan, maka saat ini saya mengajak kita untuk berdoa. Mungkin engkau mempunyai pergumulan mengenai kesehatan, sakit penyakit, kelemahan tubuh, atau engkau mau berdoa bagi orang lain, untuk keluarga, untuk teman, untuk saudaramu. Engkau mungkin mempunyai pergumulan di dalam masalah pekerjaan, di dalam masalah usaha, di dalam masalah ekonomi, atau mungkin pada saat ini engkau sedang mencari pekerjaan, atau mungkin engkau sudah kesulitan begitu hebat di dalam keuanganmu, atau mungkin engkau punya pergumulan dalam keluarga dan rumah tanggamu, atau engkau mempunyai suatu rencana di dalam hidupmu pada saat ini, di mana engkau merasa semua jalan tertutup. Engkau mempunyai pengharapan supaya engkau mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Letakkanlah tangan kirimu di dadamu dan katakanlah kepada Tuhan, ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, pilihlah aku Tuhan. Angkatlah tanganmu yang sebelah kanan ke atas, terarah kepada Tuhan, sebagai tanda iman dan pengharapanmu kepada Tuhan. Saya akan berdoa bersama-sama dengan engkau. Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang maha murah dan maha kasih, saat ini Tuhan, hamba-Mu membawa saudara-saudara kami yang sedang berdoa di rumah mereka, dimanapun mereka berada. Dengarkanlah ya Tuhan seruan doa kami ya Bapa. Hamba-Mu berdoa untuk mereka yang menderita sakit, yang pada saat ini sedang bergumul dengan kesehatannya, baik di dalam sedang berada di rumah, ataupun mereka yang dirawat di rumah-rumah sakit. Oh Tuhan, pada saat ini kami mohon kiranya Engkau melawat mereka. Ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa dan kasih ya Tuhan. Jamalah tubuh mereka. Berkatilah setiap usaha pengobatannya ya Bapa. Kami percaya oleh karena kuasa dan kasih-Mu, saudara-saudara kami ini akan memperoleh pertolongan dan kesembuhan daripada Tuhan. Bapa di sorga, jangan biarkan mereka menjadi putus asa dan lemah. Biarlah Engkau menopang iman percaya mereka. Mereka tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Apapun keadaan sakit penyakitnya, kelemahan tubuhnya. Kami berdoa juga untuk para orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang seringkali mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa dan mohon ya Tuhan, Engkau melawat mereka satu persatu. Kiranya Engkau menopang mereka, kiranya Engkau mendukung mereka ya Bapa. Berikanlah kesehatan yang baik setiap hari ya Tuhan, supaya mereka boleh menikmati hari tuanya dengan sukacita di dalam Tuhan. Bapa di sorga, hamba-Mu juga berdoa untuk setiap orang yang sedang bergumul dengan ekonomi, dengan pekerjaan dan usaha mereka. Di dalam zaman pandemi yang sulit ini Tuhan, di mana berbagai macam kegiatan usaha dan ekonomi harus terhenti. Hanya bisa berjalan 25%, bisa berjalan 50%. Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi setiap kami. Kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan setiap orang yang berharap kepada Engkau ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini hamba-Mu berdoa bersama-sama mereka. Mereka yang mungkin sudah tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan ya Tuhan. Kiranya Engkau melawat mereka satu persatu. Engkau membukakan pikiran mereka dengan hikmat, dengan bijaksana yang daripada Tuhan, untuk mengelola setiap pekerjaan dan usahanya. Kami percaya Tuhan, Engkau akan membukakan jalan dan melimpahkan berkat-Mu atas mereka. Hamba juga berdoa khususnya ya Tuhan, untuk setiap mereka yang sedang melamar pekerjaan, dimanapun mereka berada. Pada saat ini ketika mereka mengangkat hati dan imannya berseru kepada Tuhan,
Kiranya Engkau mendengar mereka ya Tuhan. Utuslah malaikat-malaikat-Mu Tuhan menuntun mereka, menolong mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang terbaik daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu berdoa jikalau ada di antara mereka yang sedang bergumul dengan persoalan rumah tangga mereka ya Tuhan. Mungkin suasana pada saat ini membuat ada suami istri yang menjadi berselisih. Mereka menjadi bertengkar, menjadi persoalan yang akhirnya semakin hari semakin besar. Tuhan, kami berdoa dan kami percaya tidak ada suatu persoalan yang tidak dapat kami selesaikan di dalam kuasa dan kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka supaya mereka dapat di dalam kasih dan kuasa-Mu saling mengampuni, saling menerima, saling mendukung. Mereka boleh semakin dikuatkan, semakin disatukan untuk membangun rumah tangga yang kokoh di dalam Tuhan. Jika ada masalah antara orang tua dan anak, mertua dan menantu, saudara bersaudara, Tuhan pulihkanlah mereka supaya mereka boleh bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada saat ini Tuhan, hamba-Mu mau berdoa khususnya untuk mereka yang sedang mempunyai pergumulan permohonan rencana yang sudah lama mereka inginkan. Dan pada saat ini Tuhan, semuanya seolah-olah tidak mungkin. Bahkan mungkin mereka sudah tidak mampu lagi untuk berkata-kata tentang hal ini. Sekarang ya Tuhan, hamba-Mu membawa mereka kepadamu. Apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi rencananya, apa yang menjadi permohonannya ya Tuhan. Kami percaya Engkau mendengarkannya dan Engkau akan bertindak dan menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Waktu Tuhan. Kami percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kami. Dan kami mau menunggu, mengimani setiap waktu Tuhan itu akan terjadi dalam hidup kami. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi kita katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku.
kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapa di sorga, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Hamba-Mu bersama-sama dengan keluarga Bapak Ating dan Ibu Grace. Kami membawa keluarga ini, rumah tangga ini kepada Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau memberikan kesehatan yang baik untuk Pak Ating dan Ibu Grace. Di dalam memasuki masa tua mereka ini, kiranya Engkau menopang mereka senantiasa ya Tuhan. Berikanlah umur yang panjang dan kesehatan yang baik, sukacita dan damai sejahtera senantiasa daripada Tuhan. Jikalau ada kesulitan yang mereka hadapi, biarlah Tuhan yang selalu memberikan pertolongan dan jalan keluar. Hamba-Mu juga berdoa bersama-sama, menyerahkan pekerjaan dan usaha mereka kepada Tuhan. Di tengah-tengah zaman yang sulit ini ya Bapa, kiranya Engkau senantiasa campur tangan di dalam pekerjaan dan usaha mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan pertolongan, jalan keluar dan berkat yang daripada Tuhan saja. Demikian pula Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk putranya Andrew bersama istri. Hamba-Mu menyerahkan keluarga ini, rumah tangga ini kepada Tuhan. Berkatilah rumah tangga mereka ya Bapa. Berkatilah pekerjaan dan usahanya sehari-hari. Dan kami berdoa khususnya untuk Andrew yang di dalam pengobatan untuk batu saluran kencingnya. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau memberkati supaya akhirnya Andrew boleh mendapatkan kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Hamba-Mu berdoa juga untuk putrinya Felis yang sedang bekerja di Singapura. Walaupun jauh daripada orang tua, kiranya Tuhan menyertai, memelihara dan memberkati dia. Lindungilah anak-Mu ini ya Tuhan dari sakit penyakit dan segala mara bahaya. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk Ibu Linda Damayanti, saudaranya. Kami menyerahkan Ibu Linda kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kesehatan yang baik di usia lanjutnya, kekuatan dan sukacita senantiasa. Dan berkatilah kehidupannya sehari-hari dan juga kerohaniannya. Biarlah Ibu Linda boleh senantiasa bersandar kepada Tuhan dan mendapatkan kekuatan dan sukacita daripada Tuhan. Demikian pula Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk keluarga Bapak Yosef Sugandi dan Ibu Tina. Tuhan, kami menyerahkan kedua suami istri ini bersama ketiga orang putrinya. Kiranya Engkau pelihara dan berkati rumah tangga mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati usaha dan pekerjaan mereka ya Bapa. Jika ada kesulitan yang mereka hadapi, Tuhan yang senantiasa memberikan hikmat dan jalan keluar. Tuhan yang selalu memberkatinya, sehingga mereka boleh mendapatkan pertolongan dan berkat yang berkelimpahan. Terima kasih ya Bapa. Berikanlah kesehatan yang baik dan lindungilah keluarga ini dari segala mara bahaya. Terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu juga berdoa dan menyerahkan untuk keluarga Bapak Jeffrey dan Ibu Peifang. Kami menyerahkan rumah tangga ini kepada Tuhan. Kiranya Engkau yang senantiasa menyertai, melindungi, memelihara dan memberkati keluarga ini. Kami berdoa kiranya Engkau memberikan kesehatan yang baik kepada Pak Jeffrey dan Ibu, dan juga untuk Janet dan Jennifer. Kami berdoa khususnya untuk Janet yang bekerja di Jakarta. Kiranya Engkau senantiasa menyertai, melindungi dan memberkati anak-Bu ini.
Beberapa hari ini ia menderita sakit ya Tuhan. Dan sedang di dalam berobat jalan. Kami berdoa untuk setiap dokter dan setiap alat-alat dan obat-obat yang digunakan. Kiranya Tuhan berkati sehingga Janet boleh mendapatkan kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk Jennifer yang sedang kuliah di Maranatha. Engkau berkati anak-Mu ini walaupun kuliah online. Ia boleh menyelesaikan semua tugas dengan baik. Pada waktunya dia akan lulus dan mendapatkan hari depan yang baik daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat ini hamba-Mu berdoa untuk setiap saudara yang sedang berdoa bersama-sama kami. Tuhan, tiliklah hati mereka. Dengarkanlah seruan doa mereka ya Bapa. Tiliklah air mata dan pergumulan mereka Tuhan. Dan jawablah sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Kita menyanyikan pujian Kau Selalu Punya Cara. Bapa yang di sorga, pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk Ibu Edowati.
Kami menyerahkan hamba-Mu ini kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan kesehatan yang baik. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong dia untuk senantiasa menikmati sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan. Jikalau ada yang menjadi kegelisahan dan kekhawatirannya, yang menjadi pergumulannya, kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan jawaban dan jalan keluar. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa bersama-sama Ibu Edowati yang ingin menyerahkan anak-anak, menantu dan cucunya kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk keluarga Ibu Melda, untuk Ibu Linda, keluarga Bapak Beni dan keluarga Bapak Doni. Tuhan, kami menyerahkan anak-anak ini kepada Tuhan bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Kiranya Engkau yang memberkati dalam hidup rumah tangga mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati di dalam segala pekerjaan dan usaha mereka ya Bapa. Kiranya Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan Engkaulah yang menjadi sukacita dan sumber segala berkat bagi mereka. Kami berdoa untuk semua cucunya yang sekolah, yang kuliah. Kami mohon kiranya Tuhan menyertai dan memberkati dengan hikmat daripada Tuhan. Walaupun semuanya masih menggunakan online, tetapi biarlah Engkau berkati ya Bapa. Anak-anak ini boleh menjalankan pendidikannya dengan baik. Mereka boleh mendapatkan keberhasilan daripada Tuhan. Demikian pula Tuhan, kami berdoa khususnya untuk William dan Arthur yang kuliah di luar negeri. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau menyertai dan melindunginya. Walaupun jauh daripada orang tua dan keluarga, kiranya Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Kiranya Engkaulah yang menjadi sukacita dan kekuatan bagi mereka ya Bapa. Biarlah anak-anak ini setiap semester boleh lulus dan pada waktunya mereka akan diwisuda dan mendapatkan hari depan yang baik daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini juga hamba-Mu berdoa menyerahkan untuk keluarga Bapak Gunawan Simon kepada Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang seringkali kesehatannya begitu lemah. Ia harus berada di dalam kamar dan terbaring. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau beri kekuatan dan kesehatan yang baik kepada hamba-Mu. Terutama ya Bapa, biarlah Engkau berkati supaya ia terus bertumbuh di dalam iman dan kerohaniannya. Semakin hari semakin lebih dewasa. Dan melalui iman percayanya itu Tuhan, ia boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera Tuhan setiap hari. Bapa di sorga, kami berdoa ya Bapa, walaupun di dalam keterbatasannya, Tuhan berkati supaya kerinduannya untuk bersaksi dan membawa jiwa kepada Tuhan. Kiranya Engkau tuntun dengan Roh-Mu yang kudus, supaya ia boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk anak-anaknya. Kami berdoa untuk keluarga Dr. Bobby dan keluarga Dr. Rio. Kiranya Engkau senantiasa menyertai, memelihara, dan memberkati rumah tangga mereka. Berkati pekerjaan dan usahanya sebagai seorang dokter. Tuhan yang memberikan pasien, Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang memberikan kesembuhan. Dan Tuhan, biarlah melalui kesempatan itu, mereka boleh menjadi saksi, memberitakan Injil keselamatan kepada setiap orang yang dijumpai. Berkatilah ya Tuhan anak-anak mereka di dalam pertumbuhan mereka masing-masing. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk keluarga Bapak Ferry dan Ibu Cipeng. Kami menyerahkan kedua orang tua kami ini kepada Tuhan. Kiranya Engkau menyertai memelihara mereka di dalam masa tuanya. Kiranya Engkau memberikan umur panjang dan kesehatan yang baik. Kami berdoa khususnya untuk Ibu Cipeng pasca operasi pada lututnya ya Tuhan.
Kami mohon kiranya Engkau senantiasa melawat dia. Ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa ya Tuhan. Jamahlah pada bekas operasinya. Berikanlah kesembuhan yang sempurna. Biarlah ia boleh dapat berjalan kembali dengan baik dan nyaman. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah anak-anak dan menantunya. Kami berdoa dan menyerahkan Irin, Wilma dan Berta dengan keluarga mereka masing-masing. Rumah tangga mereka Tuhan peliharakan dan berkati. Usaha dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati juga Tuhan pertumbuhan daripada anak-anak mereka. Terima kasih Bapa. Pada saat ini juga Tuhan kami ingat untuk Oma Chu Hua Cheng yang berusia 91 tahun. Yang telah menjalani operasi kecil oleh karena pembuluh darah pada kakinya buntu. Tuhan kami berdoa kiranya Engkau melawat dia. Ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa dan kasih ya Tuhan. Jamahlah tubuhnya dan berkati semua usaha pengobatan. Supaya melalui pertolongan dan berkat Tuhan, ia akan mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong dia. Ia boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Kami berdoa juga ya Bapa. Kami ingat untuk saudara kami Nova Silalahi. Beberapa waktu yang lalu ya Tuhan, Engkau telah memanggil pulang ayahnya yang tercinta. Tuhan, pasti mereka merasakan kehilangan dan duka. Tetapi kami percaya bahwa hidup kami sebagai orang-orang beriman, sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, hidup kami ada di dalam tangan kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Di dalam keputusan Tuhan yang tidak pernah salah. Tuhan kami berdoa, kiranya Engkau melawat ibunya dan saudara-saudaranya. Engkau melawat mereka Tuhan, hiburkan dan kuatkan. Dan biarlah setelah kepergian orang tuanya, papanya ini, Tuhan memberkati dan memelihara istri dan anak-anaknya. Pada suatu saat nanti mereka akan melihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Hamba juga ingat menyerahkan keluarga Bapak Tanda Pangaribuan. Kiranya Engkau berkati pekerjaannya sehari-hari. Demikian pula untuk istrinya Ibu Mika yang bersama-sama di rumah memelihara dan mendidik anak-anaknya. Berikan kesehatan yang baik. Biarlah Ibu Mika boleh menjadi berkat bagi suami dan anak-anaknya dengan hikmat daripada Tuhan. Kami berdoa untuk Han-Han, Marvel, dan Gracelyn dalam kehidupan mereka. Baik yang studi, yang bekerja. Tuhan dampingi mereka dan berkati. Kami berdoa khususnya untuk Han-Han. Kami menyerahkan pekerjaan dan masa depannya kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulannya, Tuhan yang senantiasa menuntun dan memberkati dia. Terima kasih Tuhan. Akhirnya Bapa, hamba berdoa untuk pelayanan daripada gereja kami. Baik yang ada di Bandung Barat, yang ada di Padalarang, yang ada di Sendawar, yang ada di Balikpapan. Tuhan berkatilah hamba Tuhan dan semua pelayan. Berikanlah hikmat dan kuasa-Mu ya Bapa. Di tengah-tengah zaman yang sulit ini, kami tetap dapat memberitakan firman Tuhan. Kami tetap dapat membawa jiwa-jiwa untuk dimenangkan dan diselamatkan di dalam Tuhan. Kami dapat menjadi berkat untuk menolong setiap orang untuk bertumbuh di dalam hidup dan iman mereka Bapa. Kami berdoa untuk rencana mission trip pada beberapa hari yang akan datang. Kami berdoa untuk Pak Hendra dan Chief Emel yang akan mengunjungi Balikpapan di dalam memasuki tempat ibadah yang baru dan ulang tahun dan pelantikan pengurus di sana. Kami berdoa kiranya Engkau berkati dan lindungi mereka di dalam perjalanan pergi dan kembali dalam lindungan Tuhan. Dan biarlah semua ibadah dan ucapan syukur dan pelantikan berjalan dengan baik. Menjadi suatu sarana untuk memberkati jemaat kami di sana. Sarana untuk menolong mereka bertumbuh dan menjangkau jiwa. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan,
Sekali lagi, hamba membawa setiap orang yang sedang berdoa bersama-sama pada saat ini. Walaupun melalui online, kami percaya Tuhan hadir di dalam kehidupan setiap kami. Tuhan melihat dan mendengar setiap doa dan iman kami kepada Tuhan pada saat ini. Terima kasih Bapa. Engkau melawat kami satu persatu. Engkau berkati satu persatu kami ya Bapa. Dan akhirnya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pemerintah yang ada di dalam segala upaya untuk memimpin negara dan bangsa kami di dalam segala pergumulan dan persoalan yang dihadapi. Juga terutama untuk usaha-usaha untuk memberantas COVID-19 pada saat ini Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau memberikan hikmat dan kuasa kepada pemerintah kami. Bahkan kesadaran kepada setiap rakyat untuk ikut mengambil bagian demi kebaikan bangsa dan rakyat kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang tidak sempurna. Kami percaya Tuhan sudah mendengarnya. Kami percaya Tuhan akan mengabulkan setiap doa kami, menjawabnya dan memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita, pertolongan Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan Roh Kudus menyertai saudara dan memberkati kehidupan saudara sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita telah mengikuti ibadah kebaktian doa pada saat ini. Saya percaya doa kita tidak sia-sia. Tuhan akan mendengar dan Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada setiap kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di dalam kebaktian doa yang akan datang.